Selamat malam, Shalom. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita semua yang tergabung dalam persekutuan jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3 untuk beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan lewat ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan ibadah malam ini dilayani oleh Ibu Penatua Inneke Karamoy Sangkai. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam ajakan beribadah. Perselisihan merupakan suatu yang pasti ada pada hubungan manusia. Produk akhir dari perselisihan adalah perpecahan. Gereja pun tidak kebal terhadap kenyataan ini. Jalinan relasi antara pelayan pun kerap terserang pertikaian. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaannya. Mari kita tembangkan pujian dari Gita Bhakti 3, Mari Menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah ini mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan, semua perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan,
kami akan bersekutu, beribadah bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan mau bersama-sama dengan kami di dalam peribadatan kami malam ini. Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Dan agar kerja dengan Roh Kudus mula, ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Memberkati Ibu Penatua Inneke Karamoy Sangkai yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Engkau kiranya menguasai beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika beliau menyampaikan firman Tuhan, itu benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan buka pembacaan Alkitab kita malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kita biarkan Alkitab terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami dipertemukan dalam ibadah keluarga secara virtual. Kami rindu untuk disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu agar kami mampu memahami dengan benar kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami boleh juga dimampukan untuk memberlakukannya dalam keseharian hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan, Tuhan layakkan kiranya apa yang akan disampaikan seturut dengan maksud Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan,
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kota Korintus adalah kota metropolitan, pusat ekonomi besar, pusat perdagangan, kebudayaan, dan pusat pendidikan kala itu. Kotanya maju, dan jemaat yang ada di Korintus berasal dari berbagai suku dan budaya. Orang-orangnya terpelajar dan secara ekonomi mapan. Namun di balik kehebatan mereka, ada ancaman-ancaman yang membahayakan, yang membuat Rasul Paulus prihatin. Oleh karenanya, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Pada bacaan kita, terlihat jemaat Korintus mengalami perpecahan. Mereka mulai membentuk kubu-kubu atau kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, bahkan di 1 Korintus 1 ayat 12 dikatakan ada juga kelompok Kefas dan kelompok Kristus. Karena masalah inilah Rasul Paulus menulis surat dan menegur jemaat Korintus. Pada perikop pembacaan sebelumnya, bacaan SBU pagi, 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15, Paulus menjelaskan perbedaan manusia duniawi dan manusia rohani. Dalam ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian di ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai
orang lain. Pada bagian yang kita baca, Paulus berkata, perpecahan yang terjadi di antara jemaat Korintus adalah bukti yang menunjukkan bahwa mereka masih hidup sebagai manusia duniawi. Bagian bacaan kita ini kita bisa melihat ada dua ciri orang Kristen yang masih hidup sebagai manusia duniawi. Pertama, tidak bertumbuh. Paulus adalah pendiri jemaat Korintus. Ia menanamkan firman Tuhan bagi mereka kira-kira 1,5 tahun. Kemudian Paulus melanjutkan pelayanannya ke Efesus. Setelah sekian lama Paulus meninggalkan Korintus, tentu ia berharap akan mendengar kabar bahwa jemaat di Korintus itu bertumbuh. Akan tetapi kabar yang diterima Paulus yang menyampaikan keadaan mereka tetap sama. Tidak ada perubahan. Kerohanian mereka tidak bertumbuh. Hal ini membuat Rasul Paulus kecewa. Ketika baru bertobat, sampai dengan sekian lama hidup dalam Tuhan, tetap tidak berubah kerohaniannya, masih tetap sama, tidak bertumbuh. Mereka masih hidup secara duniawi, memiliki pemahaman spiritual, tapi perilakunya masih mengacu pada ukuran duniawi. Kualitasnya digambarkan seperti masih minum susu atau masih bayi rohani, belum bisa makan makanan keras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, bukan kebetulan saya menyaksikan khotbah seorang hamba Tuhan dalam satu tayangan media sosial. Hamba Tuhan ini adalah seorang wanita. Dalam khotbahnya, ia memberikan kesaksian, pengalaman kehidupannya bersama suaminya yang juga adalah seorang pelayan di satu gereja. Mereka melayani di satu gereja yang sama. Namun, walaupun sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah menjadi pendeta di satu gereja, kehidupan perkawinannya seperti yang dia ceritakan masih terikat oleh daging, keinginan daging, hawa nafsu. Diceritakan bahwa ketika dia harus mendidik anak-anaknya, terkadang ia memukul dengan sangat luar biasa kepada anaknya, sampai-sampai anaknya komplain, kenapa Mama pukul saya seperti ini? Tapi apa jawabnya? Apa yang Mama lakukan kepada kamu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang Mama rasakan pada waktu Mama seusia kamu. Bagaimana Opa memukul Mama pada saat itu. Demikian jawabannya. Suatu ketika terjadi juga cekcok antara si hamba Tuhan ini dengan suaminya. Kemudian ia membentur-benturkan kepalanya ke tembok, lalu pergi dari rumah, mematikan handphone, dan ke tempat sahabatnya. Sahabatnya kemudian memberikan nasihat kepada dia, mengatakan seperti ini, aduh, kamu nggak kasihan sama suami kamu, dia pasti mencari-cari kamu. Telepon kamu matikan, dia tidak tahu kamu berada di mana. Tapi apa jawabnya? Biarin aja.
biar dia rasa, katanya seperti itu. Tapi akhirnya dia pulang dan ia mengakui bahwa suaminya itu adalah seorang suami yang penyabar. Dan pada saat itu suaminya memanggil dia dan berkata, sepertinya kamu harus pelepasan. Mendengar itu dia marah. Dia katakan, masakan saya sudah pendeta kamu suruh pelepasan? Saya sudah berkhotbah kemana-mana. Dia jadi marah lagi kepada suaminya. Kemudian suaminya katakan lagi, coba kamu pandang saya, kamu tatap saya, anggap aja saya ini papa kamu. Kemudian kamu minta maaf. Akhirnya ia mencoba melakukan apa yang disarankan suaminya. Dengan sabar suaminya menuntun dia, tapi apa yang terjadi? Mulutnya tidak bisa terbuka, dia tidak bisa berkata sepatah kata pun, tidak bisa mengeluarkan kata maaf, tapi suaminya tetap menuntun dengan memainkan musik, memuji Tuhan, sampai akhirnya ia mau melakukan permintaan suaminya dan ia minta maaf kepada papanya. Singkat cerita, pada saat itu ia benar-benar menyadari bahwa selama ini masih ada kepahitan di dalam hatinya terhadap papanya. Bapak Ibu yang terkasih, hamba Tuhan ini saat ini dipakai luar biasa. Saya lihat subscribernya di YouTube itu udah sangat banyak, dan dalam satu tayangan bisa sampai sekitar 1 juta penonton. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sudah hidup baru, seharusnya kita tentunya mengikuti teladan Yesus, mengenakan pakaian baru dan menanggalkan sifat-sifat karakter, hawa nafsu, keinginan daging, dan semua yang kita lakukan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Agar supaya kita menjadi anak Tuhan yang dewasa rohani, bukan bayi rohani, seperti bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Hal kedua yang menjadi ciri manusia duniawi dalam bacaan kita adalah perpecahan. Hidup kerohanian jemaat Korintus dipenuhi dengan perselisihan dan perpecahan. Satu jemaat terbagi dalam kelompok-kelompok yang saling berselisih, bersaing, menganggap diri paling benar, iri hati dan perselisihan disejajarkan sebagai manusia duniawi. Seperti yang kita baca di ayat 3 dan ayat 4, pengelompokan juga disejajarkan dengan manusia yang bukan rohani. Paulus ingin menekankan bahwa perpecahan adalah ciri kuat dalam kehidupan duniawi. Tidak seharusnya ada dalam kehidupan orang yang sudah dewasa rohani. Favoritisme terhadap pemimpin rohani atau pemberita firman merupakan satu pengkultusan individu
menganggap pemimpin yang satu lebih hebat dari pemimpin rohani yang lain. Di zaman sekarang ini, ada banyak orang Kristen tanpa sadar hatinya melekat pada hamba Tuhan dibandingkan dengan berita firman Tuhan yang disampaikan. Kalau bukan hamba Tuhan yang disukai atau yang menjadi favorit, kita tidak mau datang beribadah. Fokus kita lebih tertuju pada pembawa berita firman daripada firman itu sendiri. Dalam ayat 5 dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Paulus menegaskan fungsi hamba Tuhan hanya alat di tangan Tuhan. Mereka bekerja sesuai perintah Tuhan. Paulus dan Apolos adalah mitra kerja. Peran Paulus sebagai penanam dan Apolos sebagai penyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. Penanam dan penyiram tidak penting. Mereka akan menerima upah dari Allah. Dapat disimpulkan, yang utama tentunya bukan pemberita firman-Nya, karena mereka hanya alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap pribadi atau pelayan Tuhan memiliki warna tersendiri. Mereka memiliki perbedaan, karunia, mempunyai keterbebanan, serta juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tuhan menempatkan mereka dalam kebersamaan untuk saling melengkapi dan membangun pelayanan. Oleh karenanya, diperlukan kerendahan hati untuk saling menerima, tidak suka menonjolkan diri atau menjadi utama. Hawa nafsu, iri hati, dan perselisihan akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dalam Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan malam ini, kita diingatkan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau dilatih imannya, untuk selalu mau berjuang. Otot rohani kita harus dilatih untuk semakin hari, semakin tumbuh, menjadi dewasa dalam kerohanian, dan sehingga kita dapat menerima pengajaran-pengajaran yang keras, yang memberikan pertumbuhan iman, yang bisa membekali kita dan membuat kita menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Jika kita fokus kepada Tuhan dengan selalu membaca Alkitab, membangun hubungan intim dengan Dia, Roh Tuhan ialah yang akan memampukan kita untuk memiliki hati dan pikiran yang selalu fokus kepada Tuhan dan selalu mau taat, setia pada kehendak Tuhan. Dia akan selalu memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah sehingga dapat dirasakan oleh semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kamu yang Dipilih. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu, siap sedia kau pergi jadi pelayan.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami disapa lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk selalu dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendoakan gereja kami GPIP Martin Luther dengan segala dilihatnya. Tuhan Yesus kiranya mau campur tangan dalam setiap program yang telah dicanangkan oleh majelis jemaat, kiranya seluruh program yang ada dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati majelis jemaat, pelkat-pelkat, komisi-komisi, dan semua jemaat Martin Luther yang terlibat dalam pelayanan, begitu juga semua jemaat yang ada baik dari sektor 1 sampai dengan sektor 3. Biarlah Tuhan senantiasa berkati. Berkati juga Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Ria Olga. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin beliau dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk selalu mampu menjalankan perannya di dalam gereja kami, menjadi teladan bagi kami, dan terlebih ya Tuhan, dia juga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga, dalam pelayanan dimanapun Tuhan mengutusnya. Berkati keluarga yang senantiasa menopang pelayanannya. Kami juga menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden dan jajarannya, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan Yesus memampukan mereka untuk dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Berkati program vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah ya Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan semua masyarakat Indonesia dapat tervaksin. Tuhan Yesus juga berkati segala upaya-upaya yang ada untuk menciptakan vaksin, antara lain vaksin Nusantara, merah putih. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, khususnya Bapak Terawan, biarlah dia dapat diberikan kemampuan ya Tuhan, kesehatan, untuk menciptakan dan mendapatkan solusi melalui vaksin yang sedang diproses ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jemaat kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan oleh karena sakit penyakit. Baik yang mereka ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah, biarlah ya Tuhan, Engkau melawati mereka, Engkau menjamah mereka, memberikan pemulihan. Tuhan berkati para dokter, para medis, berkati obat-obatan yang dikonsumsi, juga keluarga yang mendampingi mereka. Berikan kekuatan iman ya Tuhan, biar mereka selalu berharap kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa Bapak Eric Hevelman, Bapak Alexander Worek, Ibu Shirley Siu, Ibu Kori London, Bapak Harahap, Ibu Wilhelmina Maros, Ibu Situmorang, Bapak Yopi Tuhehai, dan Ibu Feni Posuma. Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak muda yang saat ini bergumul mencari pekerjaan dan pasangan hidup.
Tuhan tolong ya Bapa, berikan mereka pasangan yang takut akan Tuhan Yesus, dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga memberikan mereka jalan keluar melalui pekerjaan yang dibutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada pengucapan syukur, kita mendengarkan bersama-sama pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Yapi. Dipersilakan kepada Bapak Yapi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan pujian pada malam hari ini, memuji Tuhan. Dari PKJ 3, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Maha besar, pencipta dunia. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia,
kasihi Dia. Ajaib namanya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Tawari 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan dan tangan-tangan yang memberi. Kiranya juga persembahan ini dapat menjadi berkat melimpah bagi banyak orang dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta keluarga pada malam hari ini hanya ada satu, yaitu ibadah Pelkat PKLU yang dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 jam 4:30 sore secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. ID dan passcode dapat dilihat dalam warta Jemaat. Demikian warta keluarga. Bapak Ibu
Yohanes 15 ayat 16b mengatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita sambut dengan menyanyikan Janganlah Kau Takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur, bersetia ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri, itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak, jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolong. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.